Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Fahmi Rajabi, Nida Indriani, Salma Auliani, Sri Rahayu Utami, dan Syahid Al-Barokah. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang teori belajar sibernetik dan penerapannya dalam pembelajaran masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian belajar menurut teori sibernetik. Istilah sibernetika atau sibernetik dalam bahasa Inggris disebut cybernetic, yang mana berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kybernetes, yang berarti pilot, jurumudi, kemudi, atau gubernur, yang mana akar kata yang sama dengan pemerintah. Istilah ini pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris tahun 1945 oleh Norbert Wiener dalam bukunya yang berjudul Cybernetic. Lalu, para ahli organisasi menganggap bahwa teori sibernetik sebagai sebuah ilmu tentang pemrosesan informasi, pengambilan keputusan, pembelaan adaptasi, dan organisasi yang terjadi pada individu, kelompok, organisasi, negara, atau mesin. Nah, menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang sangat penting dalam teori sibernetik ini. Namun, yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari juga oleh siswa. Nah, informasi inilah yang akan menentukan proses bagaimana proses belajar akan berlangsung dalam sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajarinya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori pemrosesan informasi atau Information Processing Theory menurut Donald Norman. Donald Norman adalah salah satu tokoh representasi dari psikologi pengolahan informasi atau Information Processing of Psychology karena ketertarikan secara khusus pada belajar dan secara concern serta komprehensif mendalami hal tersebut. Pengolahan informasi adalah sebuah pendekatan kognitif bagaimana seseorang mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Inti dari pendekatan pemrosesan informasi adalah proses memori dan proses berpikir. Secara teori pemrosesan informasi, Donald Norman tentang hukum belajar, model pembelajaran, dan memori. Aplikasi teori pemrosesan informasi dalam pendidikan yaitu memandang guru sebagai pembimbing kognitif untuk tugas akademik dan murid sebagai pelajar yang berusaha memahami tugas-tugasnya, dan adanya aplikasi web teaching kontribusi teori pemrosesan informasi Donald Norman bahwa pendekatan pemrosesan informasi berhasil mengubah paradigma bahwa selama ini proses kognitif bukanlah hal yang sulit dipelajari, akan tetapi teori pemrosesan informasi menyediakan kerangka kerja di mana proses kognitif yang kompleks dapat dipelajari secara sistematis dan objektif. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori belajar algoritma dan heuristik dari Elanda. Ia membedakan ada dua macam proses berpikir, yaitu algoritma dan heuristik. Nah, proses berpikir algoritma yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap yang sudah teratur dan mengarah ke suatu target tertentu. Contohnya seperti pelajaran matematika. Nah, ini efektifnya itu menggunakan proses berpikir algoritma. Karena matematika ini mengikuti tahap demi tahap ataupun memiliki rumus tertentu. Nah, yang selanjutnya itu mengenai proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen atau memiliki arti ganda. Misalnya seperti konsep keadilan atau demokrasi. Nah, ini menggunakan proses berpikir heuristik karena konsep ini memiliki pemahaman ganda atau tidak tunggal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar percakapan atau conversation theory menurut Gordon Pasch dan Bernard Scott. Teori Pasch dan Scott termasuk dalam rumpun teori pemrosesan informasi, di mana proses belajar sangat ditentukan dalam sistem informasi yang dipelajari. Menurut teori pemrosesan informasi, sesuatu informasi akan mengalami tahapan, yaitu diterima, disandi, disimpan, dan dimunculkan kembali dari ingatan. Selain dikembangkan dari teori sibernetik, juga dikembangkan dari conversation theory. Teori ini menganggap sosial sistem asimbolik, di mana orientasinya pada sistem bahasa yang tanggapannya bergantung pada penafsiran seseorang atau salah satu perilaku orang lain. Dan makna tersebut disepakati melalui percakapan. Teori tersebut juga menjelaskan interaksi antara dua atau lebih sistem kognitif, seperti guru dan siswa atau perspektif berbeda dalam satu individu. Conversation memiliki beberapa kategori, yaitu monolog, dialog, dialektik, dan construction. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai penerapan teori sibernetik pada masa pandemi. Dengan adanya COVID-19, pembelajaran yang awalnya tatap muka berubah menjadi sistem dalam jaringan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan, tepatnya dari Maret hingga November 2020. Dengan itu, siswa dan mahasiswa belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh. Nah, implementasi teori sibernetik sangat cocok diterapkan di masa pandemi, yaitu dengan menggunakan monitor langsung atau video call dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Video, Classroom, dan lain sebagainya. Dalam penggunaannya, pendidik dan peserta didik tidak harus bertatap muka secara langsung seperti proses belajar mengajar sebelumnya, tetapi digunakan di dalam sistem jaringan seperti yang dilaksanakan di masa pandemi ini. Pendidik hanya membutuhkan layar monitor yang terhubung langsung dengan peserta didik, dan peserta didik juga harus memiliki fasilitas seperti HP, laptop, infocus, dan jaringan yang memadai. Teori belajar sibernetik ini meskipun baru, tetapi dibandingkan dengan teori belajar yang telah ada, teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi seperti itu. Nah, fungsi guru dalam pembelajaran sibernetik adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi stimulus yang penting untuk memasukkan simbolik dan memasukkan referensi atau objek dan peristiwa. Dan guru itu berperan membimbing peserta didik di dalam memahami informasi yang cocok dan membimbing mereka memanipulasi proses memahami konsep dan mempersiapkan feedback dari sebuah pembelajaran. Jadi, cara belajar sibernetik ini terjadi jika peserta didik mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi yang berkenaan dengan informasi tersebut.
Jadi, yang terpenting di dalam teori ini adalah sistem informasi yang akan menentukan proses terjadinya belajar, seperti itu.